awalnya itu kan kita nggak tahu apa-apa terkait dengan proyek ini kan. Yang jelas di lapangan terjadi itu adanya calo-calo tanah yang berkeliaran. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 14 Januari 2025, nelayan asal desa Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, Amri Fasa, mengungkapkan sempat ada calo-calo tanah berkeliaran saat pembangunan pagar laut misterius berlangsung. Amri mengaku ia dan nelayan lainnya tidak tahu mengenai pembangunan pagar laut itu. Tetapi, kata dia, ketika proses pembangunan pagar laut berlangsung, terlihat calo-calo tanah berkeliaran di sejumlah desa, termasuk Kronjo hingga Kecamatan Pontan dan Tirtayasa. Amri menyebut calo-calo tanah itu kemudian mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Ia pun menanyakan untuk keperluan apa daftar-daftar tersebut, karena pagar bambu tersebut menyulitkan aktivitas nelayan selama bekerja. Ujar Amri, ia dan rekan-rekannya lantas melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Saat audiensi berlangsung, DKP Provinsi Banten mengakui pembangunan pagar laut tersebut tidak mengantongi izin. DKP Provinsi Banten juga mengklaim telah melakukan sidak ke lokasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski pembangunan pagar laut sempat terhenti setelah ada sidak, Amri mengungkapkan proses pembuatan kembali berjalan tak lama setelahnya. Amri menyebut proses pembangunan berlangsung saat malam hari. Atas hal itu, ia dan rekan-rekannya kembali melaporkan ke DKP Provinsi Banten. Tetapi, kata Amri, DKP Provinsi Banten mengaku tak punya wewenang untuk menindak proyek tersebut. Nelayan lain, Ali mengaku ia dan rekan-rekannya sudah mencoba melaporkan keberadaan pagar laut tersebut lantaran mengganggu aktivitas mencari ikan. Terlebih, pembuatan pagar laut dari bambu itu diketahui tidak mengantongi izin. Menurutnya sempat ada pihak berwenang yang datang dan melakukan survei setelah laporan dibuat, tetapi hingga saat ini, kata Ali, belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Mengenai siapa yang membuat pagar laut, Ali mengaku ia dan rekannya sudah mengetahui. Ali menyebut sosok tersebut akan sulit diproses sebab mendapat backingan dari pihak berwenang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nugroho Saksono alias Ipun, telah menyegel pagar laut yang membentang di 6 kecamatan di Tangerang tersebut. Penyegelan itu dilakukan Ipung bersama anak buahnya pada Kamis 9 Januari 2025. Ipung mengungkapkan pihaknya memberi tenggat waktu hingga 20 hari kepada pemilik pagar laut agar segera membongkar sendiri. Jika tidak, kata dia, KKP yang akan turun tangan sendiri. Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haje. Pertama ditemukan pada 14 Agustus tahun 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.